Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan memaparkan materi tentang perusahaan Askrindo yang terdiri dari anggotanya yaitu Dea Kartikasari, Tia Oktaviani, dan saya sendiri, Wanti Hasuti. Sejarah perusahaan Askrindo berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 untuk mengemban misi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT Askrindo Persero dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT Askrindo Persero memiliki 4 lini usaha yaitu asuransi kredit bank, asuransi kredit perdagangan, surety bond, dan customs bond. Sejak tahun 2007, Persero mengemban tugas pemerintah dalam melaksanakan Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjamin kredit usaha rakyat atau KUR. Dalam pelaksanaannya, bersama dengan Askrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BTN, dan 13 Bank Pembangunan Daerah. Usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Menguatnya permodalan UMKM akan memberikan multiplier efek berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dari kemiskinan di Indonesia. Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima dengan didukung oleh kantor cabang dan kantor unit pelayanan berjumlah 45 kantor yang tersebar di 20 provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, profil perusahaan. Nama perusahaan Persero, PT Asuransi Kredit Indonesia atau disingkat PT Askrindo Persero. Tanggal pendirian 6 April 1971. Dasar pendirian Peraturan Pemerintah PP Republik Indonesia Nomor 1 tanggal 11 Januari 1971 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan dalam bidang perasuransian kredit. Bidang usaha asuransi kerugian. Komposisi pemegang saham 100% dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia. Alamat kantor pusat Jalan Angsa Blok B 9 Kapling nomor 8, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta 1610 Indonesia. Telepon 021-654-8471 Pas 021-654-483-84. Website www.askrindo.co.id. Visi misi. Visinya yaitu menyediakan solusi pengolahan risiko terpercaya dengan layanan bernilai tambah yang berkesinambungan guna mendukung perekonomian nasional. Misinya yaitu menjalankan kegiatan usaha penanggung risiko yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama program pemerintah dalam mengembangkan UMKM dan usaha korporasi lainnya. Yang kedua, memberikan solusi pengolahan risiko dengan layanan bernilai tambah kepada pelanggan dan mitra bisnis secara komprehensif dan berkesinambungan. Yang ketiga, memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sistem pengendalian intern, dan manajemen risiko yang didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang hebat. Selanjutnya ada produk atau bidang usaha di perusahaan Askrindo. Yang pertama adalah surety bond. Surety bond merupakan bentuk perjanjian antara finansial
dengan surety company, yang pada pokoknya surety company akan mengganti kerugian oleh obligee akibat kelalaian finansial oleh suatu hal sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada obligee atau wan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang dijaminkan diderita. Ada ruang lingkup surety bond. Dalam suatu kontrak perjanjian pada umumnya pihak yang memberikan pekerjaan akan meminta surat jaminan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Jaminan itu biasanya diberikan oleh pihak lain atau pihak ketiga dengan syarat apabila pihak yang dijamin tidak menepati janjinya sesuai dengan kontrak, maka pihak ketiga yang memberikan jaminan wajib membayar kerugian kepada pihak yang memberi pekerjaan sebesar maksimum jumlah yang disebutkan dalam surat jaminan itu. B. Ada pihak-pihak yang terlibat dalam surety bond. Yang pertama, ada penjaminan adalah perusahaan asuransi umum atau PT Askrindo yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha surety ship atau surety bond. Yang kedua, finansipal adalah pihak dalam perjanjian surety ship yang harus memenuhi kewajiban kepada obligee berdasarkan perjanjian pokok. Yang ketiga, ada obligee adalah pihak dalam perjanjian surety ship yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari finansipal berdasarkan perjanjian pokok serta isi dari perjanjian pokok. Yang terakhir, yang keempat, sebagai konsekuensi logis dari keterlibatan pihak tiga adalah adanya 3 perjanjian dalam surety ship. Selanjutnya ada manfaat surety bond bagi finansipal. Finansipal dapat memperoleh jaminan surety ship dengan cepat, mudah, dan biaya yang relatif murah, di mana kolateral atau agunan bukan persyaratan utama dalam perolehan penjaminan. Manfaat selanjutnya surety bond bagi obligee. Yang pertama, mudah dalam proses pencairan bila finansipal wan prestasi. Yang kedua, surety ship atau penjaminan dari Askrindo memberikan jaminan kepada obligee bahwa proyek yang dikelola atau dimiliki obligee akan terlaksana dan selesai sesuai kontrak yang diperjanjikan. Selanjutnya ada jenis-jenis surety bond atau konstruksi non konstruksi. Yang pertama, jaminan penawaran. Kedua, jaminan pelaksanaan. Ketiga, jaminan uang muka. Keempat, jaminan pemeliharaan. Yang kelima, yang terakhir, ada jaminan pembayaran. Selanjutnya yang kedua ada custom bond. Custom bond adalah perjanjian yang melibatkan 3 pihak, di mana pihak pertama atau surety penjamin. Dalam hal ini Askrindo yang menjamin, pihak kedua atau finansipal atau terjamin. Dalam hal ini perusahaan yang mendapat fasilitas penangguhan atau pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan negara lainnya akan menyelesaikan kewajiban pada pihak ketiga atau obligee penerima penjaminan. Dalam hal ini BAPEXTA atau Bintek Kite atau Trigen Bea dan
atau Dirjen Bea dan Cukai apabila finansial dan prestasi atas kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas impor. Yang pertama ada manfaat dan pihak terkait dalam kostum bond. Apabila finansial atau perusahaan importir atau eksportir tidak memenuhi kewajibannya kepada kantor pabeaan berupa penyelesaian bea masuk, cukai, denda, administrasi, dan pajak atas barang-barang yang diimpor berdasarkan PIB atau PIBT atau SPKPBM, maka kantor pabeaan dapat mengajukan klaim kepada Askrindo. Selanjutnya yang ketiga ada asuransi kredit perdagangan atau ASKREDAP. Yang pertama ada ruang lingkup asuransi kredit perdagangan adalah merupakan salah satu produk untuk menjamin risiko kegagalan pembayaran transaksi perdagangan kredit yang dilaksanakan seller kepada buyers sebagai akibat dari buyers insolvensi atau protracted default atau terjadi tunggakan berlarut-larut. Yang kedua, pengertian asuransi kredit perdagangan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang C ada manfaat asuransi kredit perdagangan. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan kebijakan kredit perusahaan atau kredit polis. Yang kedua, mengurangi cadangan piutang ragu-ragu akibat kemacetan kredit. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan. Yang keempat, memberikan akses kepada pedagangan atau distributor untuk memperoleh barang dagangannya. Yang D ada penggunaan asuransi kredit perdagangan. Yang pertama, ada produsen atau supplier dari barang-barang industri. Yang kedua, produsen atau supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka pendek. Yang keempat, ada penjaminan kredit menengah. Ada latar belakang tersedianya jaminan tambahan yang harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai salah satu syarat memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Guna menjalankan usaha adalah merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh para pengusaha. Dengan bekal pengalaman dalam pengelolaan penjaminan kredit yang dimiliki, PT Askrindo sebagai lembaga penjaminan kredit memberikan akses kemudahan bagi para pengusaha menengah dalam upaya memperoleh kredit dari bank atau LKBB, khususnya pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis atau kurang agunan, namun usahanya layak dibiayai, feasible but not bankable,
Untuk itu, PT Askrindo memberikan jasa penjaminan kredit menengah yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha menengah guna mencukupi kebutuhan agunan atau kolateral yang disyaratkan oleh bank atau LKBB. Selanjutnya ada resiko kerugian yang dijamin. Resiko yang dijamin, yang pertama, bencana alam, yaitu banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan gempa bumi yang menimpa usaha yang secara langsung mempengaruhi dan mengakibatkan tidak dapat melunasi kredit kepada penerima jaminan. Kemudian yang kedua ada melarikan diri, menghilang atau tidak diketahui alamat, dan meninggal dunia, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. Terjamin dinyatakan dalam keadaan insolven, dan untuk itu harus memenuhi salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, terjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang. Kemudian terjamin dinyatakan likuidasi berdasarkan keputusan pengadilan yang berwenang, dan untuk itu telah ditunjuk likuidatur. Dan yang ketiga, terjamin sepanjang bukan badan hukum ditempatkan di bawah pengampunan. Kemudian ada resiko kerugian yang tidak dijamin. Penjamin tidak menanggung resiko kerugian yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut. Yang pertama, reaksi nuklir, sentuhan radioaktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung dan secara tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha terjamin untuk melunasi kredit tanpa memandang bagaimana dan di mana terjadinya. Yang kedua, resiko yang timbul sebagai akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah negara asing terhadap usaha terjamin, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan. Yang ketiga, terjadi salah satu resiko politik yang secara langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha terjamin untuk melunasi kreditnya. Selanjutnya ada penjaminan kredit kecil. Usaha pokok PT Askrindo adalah usaha penjamin kredit atau asuransi kredit yang memberikan perlindungan atas resiko yang dihadapi lembaga penyalur kredit seperti bank dan penggadaian sebagai akibat tidak dibayarnya kembali kredit dimaksud oleh debitur. PT Askrindo banyak mendapat penugasan dari pemerintah untuk memberi jaminan atas kredit yang disalurkannya yang dikenal sebagai kredit program. Dalam perkembangan selanjutnya, Askrindo juga mengembangkan sendiri penjamin kredit kecil non-program dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Kemudian ada manfaat asuransi kredit. Yang pertama, memperbesar akses UMKM terhadap sumber pembiayaan. Yang kedua, mengurangi resiko yang dihadapi bank atas pemberian kredit kepada UMKM. Selanjutnya, pengguna jasa asuransi kredit. Yang pertama, bank pemerintah atau swasta nasional termasuk BPR. Yang kedua, bank pembangunan daerah. Dan yang ketiga, bank syariah, lembaga keuangan non-bank atau pegadaian. Selanjutnya ada kredit usaha rakyat. Dalam rangka meningkatkan akses usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi atau dapat disingkat dengan UMKMK, pada sumber pembiayaan, maka pada akhir tahun 2007 pemerintah menerbitkan kebijakan baru yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi sebagai upaya meningkatkan perekonomian nasional. Sebagaimana kredit program yang lain, penyalur kredit usaha rakyat memiliki tujuan, yang itu untuk mempercepat pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKMK, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKMK, dan untuk menanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Kemudian ada manfaat pertanggungan. Yang pertama ada jaminan perlindungan atas resiko debitur yang gagal bayar pada penyalur modal. Yang kedua, objek tertanggung adalah lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan kredit usaha rakyat. Kemudian ada asuransi dan penjaminan. Asuransi dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris insurance berarti pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Seperti telah diketahui bahwa dalam menjalani kehidupan ini manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti yang mungkin menguntungkan, tetapi bisa sebaliknya. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut resiko. Dalam suatu asuransi melibatkan dua pihak,
yaitu yang sanggup menjamin atau menanggung perusahaan asuransi dan pihak yang ditanggung konsumen atau nasabah. Selanjutnya ada asuransi umum Asrindo. Berikut ini beberapa produk yang termasuk ke dalam kategori asuransi umum Asrindo. Yang pertama, asuransi kecelakaan diri. Asuransi kecelakaan diri dari Asrindo memberi jaminan pertanggungan finansial atas berbagai risiko seperti biaya perawatan karena kecelakaan hingga meninggal dunia. Berikut ini manfaat pertanggungannya. Ada santunan apabila tertanggung meninggal dunia, ada santunan apabila tertanggung mengalami cacat tetap total atau cacat tetap sebagian, ada santunan untuk biaya perawatan dan pengobatan apabila tertanggung mengalami kecelakaan, jaminan penggantian biaya ambulans, pemakaman, hingga pemulangan jenazah dari tempat kecelakaan. Ada penggantian biaya untuk urusan dokumen, dan yang terakhir, metode klaim yang digunakan adalah reimbursement. Selanjutnya ada asuransi kebakaran. Asuransi ini akan memberikan manfaat berupa perlindungan finansial apabila bangunan milik tertanggung mengalami kebakaran. Manfaat pertanggungan. Yang pertama ada pertanggungan atas resiko banjir, tanah longsor, kerusuhan, gempa bumi, tsunami hingga angin tertabrak kendaraan lain atau angin topan. Yang kedua, ada jaminan ganti rugi apabila kerusakan yang terjadi sebagian atau seluruh bangunan serta harta benda karena kebakaran, ledakan, petir, pesawat, hingga asap. Yang ketiga, ganti rugi akan diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, ada asuransi pengangkutan barang. Asuransi ini akan memberikan jaminan perlindungan finansial atas resiko kehilangan atau kerusakan barang ketika diangkut lewat jalur darat, udara, ataupun laut. Manfaat pertanggungan bisa dipilih untuk perusahaan logistik, ekspedisi, atau perusahaan ekspor dan juga impor. Ada jaminan ganti rugi apabila barang rusak. Ada manfaat pertanggungan apabila barang rusak karena kebakaran, ledakan, kapal tenggelam, angkutan tergelincir, pembongkaran barang di pelabuhan darat, hingga membuang barang dengan sengaja ke laut sebagai upaya penyelamatan kapal. Selanjutnya ada asuransi rekonstruksi. Asuransi jenis ini memberikan perlindungan finansial dari resiko kerugian proyek. Berikut ini beberapa manfaatnya. Yang pertama, ada jaminan penggantian biaya apabila proyek rusak karena bencana alam, kebakaran, ledakan, kelalaian, hingga pencurian. Kemudian ada jaminan penggantian biaya atas resiko cedera barang atau harta benda yang rusak karena kecelakaan. Kemudian ada asuransi perjalanan. Asuransi ini akan memberikan jaminan perlindungan pada finansial atas berbagai risiko saat tertanggung melakukan perjalanan ke luar negeri atau dalam negeri. Manfaat pertanggungannya. Yang pertama, pertanggungan apabila mengalami kecelakaan saat perjalanan. Yang kedua, memanfaatkan pertanggungan atas resiko penundaan perjalanan, keterlambatan, hingga pembajakan pesawat. Yang ketiga, manfaat ganti rugi apabila bagasi rusak atau barang bawaan hilang. Yang keempat, manfaat apabila dokumen penting hilang. Yang kelima, manfaat apabila kamu sakit atau cedera dalam perjalanan. Dan yang kelima, ada pendampingan anak saat melakukan perjalanan jauh. Selanjutnya ada asuransi uang. Jenis asuransi ini akan memberikan perlindungan finansial atas berbagai resiko, diantaranya ketika uang hilang atau rusak karena tindak kriminal. Produk ini cocok dipilih untuk kamu yang memiliki usaha toko SPBU hingga lembaga keuangan. Manfaat pertanggungan. Yang pertama, objek pertanggungan seperti lembaga perbankan, toko, pusat pembelanjaan, pengelola jalan tol, hingga perusahaan pengiriman uang. Jaminan ganti rugi apabila uang hilang karena dicuri. Jaminan ganti rugi apabila penyimpanan uang seperti berangkas, deposit box, atau ATM rusak dan uang hilang. Yang keempat, jaminan ganti rugi apabila uang hilang karena kebakaran. Dan yang kelima, jaminan ganti rugi apabila uang hilang saat masa pengiriman. Kemudian yang ketujuh ada asuransi kerusakan mesin. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan finansial atas resiko mesin yang rusak saat beroperasi. Objek yang diasuransikan adalah mesin yang digunakan untuk beberapa tempat seperti hotel, pabrik, dan lain sebagainya. Manfaat pertanggungan bisa dipilih untuk kamu pemilik usaha yang memiliki mesin dengan nilai yang tinggi. Objek pertanggungan seperti hotel, pabrik, restoran, rumah sakit, perkantoran, pusat pembelanjaan, hingga bank. Kemudian penggantian kerusakan mesin yang bisa dilakukan klaim seperti cacat saat pembuatan mesin, pemasangan mesin yang tidak benar, kecerobohan, ledakan fisik, arus pendek hingga badai, dan sebab lainnya.
sebagainya. Yang kedelapan, asuransi alat berat. Jenis asuransi ini akan memberikan perlindungan finansial atas resiko kerusakan alat berat. Manfaat penanggungannya yang A. Objek yang diasuransikan seperti alat berat, bank atau pemberian kredit alat berat, dan perusahaan penyewa alat berat. B. Ada jaminan ganti rugi apabila alat berat rusak karena petir, ledakan, kebakaran pesawat, hingga asap. Yang C. Ada jaminan ganti rugi apabila alat berat rusak karena bencana alam. Yang D. Ada jaminan ganti rugi apabila alat berat rusak karena dicuri atau dirampok. Selanjutnya, klaim asuransi Askrindo. Untuk melakukan klaim di asuransi Askrindo, dokumen yang diperlukan dan syarat-syaratnya pasti berbeda tergantung pada polis yang dipilih. Namun, untuk prosesnya hampir sama. Berikut ini beberapa proses yang harus kamu ikuti. Yang pertama, laporkan kejadian atau musibah yang dialami pada customer service Askrindo. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan klaim. Yang ketiga, melampirkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Yang keempat, pihak asuransi akan melakukan peninjauan klaim yang diajukan. Yang kelima, mendapatkan pemberitahuan apakah klaim disetujui atau tidak. Yang keenam, apabila disetujui, maka proses pergantian ganti rugi akan segera dilakukan oleh PT Askrindo. Pembayaran premi asuransi Askrindo. Pembayaran premi bergantung pada ketentuan yang tertulis dalam polis. Namun Askrindo telah menyediakan beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh nasabah, yaitu 1. ATM Mandiri, yang kedua Mandiri Online, yang ketiga teller bank atau loket Mandiri, yang keempat aplikasi MCM atau MIB Bank Mandiri. Selanjutnya, kesimpulan, Askrindo merupakan lembaga penjaminan atau kredit garante institution sebagai salah satu piranti penting di sektor keuangan. Selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Secara historis, kegiatan usaha atau penjaminan atau asuransi kredit yang dijalankan perusahaan selama ini dapat dikategorikan usaha penjaminan. Namun, mengingat pada dasar ini belum dapat regulasi dan atau ketentuan landasan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan usaha penjaminan, sehingga regulator menggolongkan Askrindo ke dalam perusahaan asuransi kerugian. Periode selanjutnya, dengan semakin berkembangnya dunia perasuransian, maka banyak pula bermunculan produk-produk asuransi yang dalam aplikasinya ternyata merupakan produk dengan skim penjaminan atau kombinasi antara keduanya. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.